Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh waduh. Itu seperti mereborn orang. Melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang Mbak tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang Mas maju sini. Ada satu loh yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia. Nangis dia peluk, iya Ustadz kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, wah subhanallah. Berat perusahaan. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah more bigger than our sin. Lebih besar daripada kita punya dosa. Itu waktu dia sholat taubat seperti tidak ada di dunia. Oh kayak apa tuh? Setelah selesai dia kemudian bertanya. Ustaz, apa sih hubungannya antara zina dengan saya kok tidak dapat pekerjaan selama 7 tahun? Yang pertama memang Allah yang bilang begitu. ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang tanpa hak, dan jangan berzina. Kalau ada di antara Anda yang melakukan perzinahan, kata Allah, maka yalqa athama, aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan. Gila ya, dikenain kesusahan aja udah susah, apalagi dikalungin dengan kalung kesusahan. Subhanallah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Ini saya senang ngomong begini karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda. Walaupun zina mah nggak urusan yang muda, yang tua juga bisa keselimpat. Tapi peluang yang muda lebih besar. Nih kita ini wah kacau nih. Kalau nggak ada benteng yang benar hari gini, karena sebelum melangsungkan pernikahan ada pertobatan dulu. Karena pernikahan itu bukan pertobatan bos, sunnah. Jangan mentang-mentang, gue udah nikah, gue udah tobat. Ntar dulu, lu belum tobat. Kalau emang nikahnya itu didahului dengan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka pernikahan itu cacat. Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari. Kalau kita nggak cepat susu dengan pertobatan, masalah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Mudah-mudahan ini saya ngomong begini tidak termasuk kategori yang jorok punya. Nikah itu kuncinya rezeki. Punya lelaki itu kunci. Punya perempuan itu pintu. Kalau kunci kita pakai pada bukan pintunya, maka apa yang terjadi? Kuncinya patah, pintunya rusak. Oh bukan pintunya kok dipaksain. Oh bukan kuncinya kok dipaksain. An-nikahu miftahur rizki. Nikah kuncinya rezeki. Berarti jika ada orang memakai kuncinya bukan pada pintunya, maka rusaklah rizkinya.
Kalau kita sepakati satu hal bahwa rizki itu tidak harus selalu berupa uang. Maaf ya, ini buat muhasabah diri sendiri. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung satu demi satu di antara saudara-saudara semua. Ini benar-benar buat diri sendiri. Nggak boleh kita nilai orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita sepakati rizki itu bukan urusan duit, anak juga rizki, kesehatan juga rizki, hasil usaha juga rizki, gaji bulanan juga rizki. Lah kalau kita kemudian kecemplung di urusan perzinahan, bisa dihapus sama Allah. Ada orang-orang yang kemudian berumah tangga terus nggak bisa punya anak karena patah urusan rizkinya berupa anak. Ada yang anak dapat seperti beliau tadi, pekerjaan nggak pernah dapat. Ada yang pekerjaan dapat nggak ada gajinya, benar-benar dihilangin sama Allah, hilang. Ada yang usaha nggak ada pernah ada untungnya. Bener loh Pak, dapat tender di akhir tender, dia malah kemudian harus gak ada rumah, gak ada mobil, segala macam. Tuh kalau dia nggak cari tuh. Tapi ingat saya bilang, ini muhasabah buat diri sendiri. Jangan sampai saudara reuni nih sama teman-teman. Begitu reuni, saudara nanya, anaknya mana mas? Oh saya belum punya anak. Zina. Itu buat diri kita sendiri. Giliran yang nggak punya anak nanya, sampean kerja di mana? Waduh mas, saya nggak bisa nyari kerjaan sampai sekarang susah. Zina. Patah rizkinya berupa pekerjaannya. Betul. Salah. Minimal tuh 2 ada begitu. Terus dia cerita, iya Ustaz, hakada wakada begini. Dadah. Saya mah cuma nyari sebab, bukan mau ngorek. Oh sudah ketemu, ya sudah. Panggil istrinya. Dan insya Allah nih, dalam hitungan waktu, seminggu, dalam hitungan sebulan, 2 bulan, insya Allah hidup ibu dan bapak udah. Emang apa sih Ustaz yang ditanya? Udah gak perlu tahu, pokoknya mah bagus. Makanya Pak, jagain anak-anak. Istri jagain suami, suami jagain istri. Bukan jagain dengan awas lah Pak, bukan, dengan doa. Betul, lindungi anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan. Kenapa coba? Doa, maaf ya, doa cebok coba, urusannya apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dan doa itu dilalanya udah tidak lagi dipakai loh sama kita. Kalau orang dulu kan disiplin tuh. Kalau ngepop, kalau buang air kecil atau apa, mesti baca. Allahumma inni aku ya Allah berlindung. A'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dari kekejian, dari keburukan. Coba rahasianya apa tuh coba? Karena Allah tahu kalau nggak dilindungi sama Allah, nggak diprotek sama Allah. Alhamdulillah barangkali doa-doa kita, anak-anak kita bisa selamat sampai ke jenjang pernikahan, nggak ada masalah dengan calon suaminya, nggak ada masalah dengan calon istrinya. Atau suami ibu digodain terus sama orang, tapi karena ibu terus-terusan mendoakan tiap malam, selamat. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda. Supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya. Silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS. Ustadz saya udah 3 kali patah. Ustadz tadi udah gak kehitung. Betul. Yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget, saya nenteng koper nih mau ke Jawa. Mau ke Jogja. Di Uber sama Purek 3 ya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Ya, Pak Purek SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Pak Ustadz tolong. Ini nyangkut hidup saya. Kunci saya patah juga Pak Ustadz. Gila gak tuh? Purek tuh. Wah, screening itu sesekali harus dilakukan Pak.
Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara, ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga, kotor, agak mandi, bau. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh, Pak. 4 direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 0-0. 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya terus. Hanya 18 nih yang sholatnya on time, masih kalah tuh. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi isyatir radiyah, senang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya dari 2 neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal. Ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yangnya. Pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus. Ya namanya juga badan, pasti deng. Ada suplemen-suplemennya. Hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senang yang ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Bilik pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngadu sama orang deh untuk urusan dosa. Sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab ada hijabnya, kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita yang ngadu sama dia, besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya sempetin begitu pulang ke rumah di perjalanan, tafakur sebentar aja. Asal jangan dilihatin sama istrinya.
Nih, diam-diam kenapa nih? Dosanya apa sih, Mas? Gua pengen tahu aja, nggak apa-apa. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, ini karena emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya. Karena banyak orang yang tidak mampu, kemudian apa namanya, mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi, bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain, wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu, ya panas, Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara? Emang gampang apa kena penyakit-penyakit yang, ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Sambil nungguin kerjaan, sambil nungguin lulus, sambil nungguin wisuda, dia jadi sopir, salah satu manajer di BUMN tersebut. Lah begitu lulus, si manajer minta ijazahnya. Supaya walaupun kerja pribadi sama dia, bisa dapat double gardan, dapat gaji dari si BUMN tersebut juga. Jadilah kemudian gaji dia 2,8, 2003 2,8 gede sekali, tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia punya masalah di status sosial. Kok enggak ya? Aku nipu orang tua aku nipu istriku, aku nipu keluarga aku kalau aku ini kerja sebenarnya sopir. Itu memang menyiksa. Lah kan cara Allah menyiksa bukan cara kita ya. Halus gitu cara Allah nyiksa itu pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga jegrek gitu sekaligus ada. Oke lah, nomor 4 dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya enggak pernah usaha zina. Oh iya. Kalau gitu mulai dari satu lagi deh. 1, 2, 3, 4, enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak juga. Tapi dia 7 tahun nih. Nggak mungkin saya bilang, masa ujian sampai 7 tahun. Anak SD aja 6 tahun ujian 6 hari. Masa situ kuliah 4 tahun ujian 7 tahun. Ntar dulu nih. Tiba-tiba saya ingat tentang teori kunci patah. Jangan-jangan dia nggak patah, somplak doang nih. Saya tanya masih laki-laki nih, Mas, barangkali ente memang tidak berzina. Kalau mendekati zina gimana? Nah, kalau mendekati zina itulah Ustaz. Tiap minggu Ustaz, tiap malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ustaz kan nanyanya zina. Iya benar juga, gue nanya zina. Oh masalah loh. Betul masalah. Kalau dia benar-benar telak berzina, dia sama sekali nggak kerja, nggak kerja, sama sekali. Lihat rahasia Allah. Tapi untunglah dia tidak berzina, dia cuma nyerempet zina, ya Allah kunci di situ. Kita lelaki masukin perempuan 1. Nggak ada sernya, nggak ada apa, tapi berdua. Sementara kita punya bond 30 nih, 30 tagihan. Kita begitu tuh perempuan turun, ada 1 bond tuh nggak ketagih.
29. Ada pengaruhnya, anginnya tetap datang. Ternyata jadi apa lama nih perempuan. Lewat situ disamain jamnya. Naik, tadinya nggak ada ser, sekarang ada ser. Tadi nggak pegangan tangan, tuh tagihan 30, jadi tinggal 25. Besok meningkat lagi 20, besok meningkat lagi 15, besok meningkat lagi tinggal 10, yang 20 udah nggak ketagih sama sekali. Begitu kemudian dia berzina, tokonya yang tutup. Kira-kira seperti itu cilokanya. Ajarkan kepada anak-anak kita memakai jilbab yang rapi. Karena subhanallah itu seperti zina tiap hari. Nah itu juga saya bicara juga tuh. Setelah itu sih ya tinggal mahasiswinya sendiri saja yang berpikir. Saya ceritakan ada satu. Ya ini memang kisah. Boleh dipercaya boleh tidak. Ada orang dituduh di pengadilan kubur membunuh seorang anak kecil. Yang dituduh membunuh ini adalah seorang perempuan yang dulunya berparas jelita, tangannya jangan bunuh anak kecil. Motong ayam dan sebangsanya aja dia nggak pernah tega ngelihat darah, apalagi bunuh anak. Dia menolak betul. Gak, jangan tuduhkan tuduhan itu kepada saya nggak pernah. Tapi si malaikat nggak mau tahu, dia hajar lagi jebret terus. Begitu udah ancur-ancuran, utuh lagi, dikasih tahu lagi, kamu dosanya begini, tolak lagi, sampai kemudian dia minta keadilan Tuhan. Baik, katanya ada catatan hidup nih. Saya pengen tahu kalau emang saya pernah membunuh anak kecil, tolong saya beritahu kapan dan di mana. Ditunjukkan ternyata ketika dia memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki yang lain. Dikisahkan kemudian ada seorang laki-laki yang melihat dia sedang tidak menutup aurat. Terbersit kemudian syahwat di dia. Terbersit syahwat di dia, pengen makan nih perempuan gak berani, yang dia makan anaknya sendiri. Kemudian anaknya ini setelah dimakan dibunuh. Tidak menyangka nih si perempuan kalau yang dijadikan penyebab adalah dia. Sekali lagi saya bilang gak usah dipertanyakan kebenarannya dan apakah emang begitu. Gak usah, renungin aja deh. Kita bisa menjadi asbab suatu perbuatan dosa, bisa. Tanpa kita sadari. Ini wajahnya tegang semua. Oh. Ya wes lah. Pokoknya mah Allah Maha Pengampun gitu ya. Mudah-mudahan begitu kita pulang sebelum tidur malam kita sempat sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bilang tidak ada itu sholat taubat. Baik, kalau memang tidak ada, saudara tidak mengakui adanya sholat taubat, udah sholat sunnah biasa aja. Usolli sunnatan dah. Rakaat ini saya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis itu bertobat. Bertobat. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita punya dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sementara yang saya bilang kata Allah tuh la yash'urun. Dan berhati-hatilah kita kalau masuk pada kategori ini. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah memberitahu kepada kita. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika manusia melupakan aku, kata Allah, aku enggak uber dia langsung, aku ulur dia. Didiemin. Nah, yang didiemin ini mah yang lebih bahaya daripada yang langsung diketok tuh gitu. Ibarat layangan diulur terus. Tapi ketika sudah ada di atas, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sekali kedet, fa idahum mublisun, terombang-ambing, dia terdiam berputus asa. Saya sering bilang kepada para lelaki, para ayah, kalau kita yang berantem, kita dipukulin sama orang, kayaknya seneng hati gitu. Tapi kalau kita yang berantem, yang dipukulin anak kita,
Kayaknya kita nelongso. Kita yang ribut, yang dipukul adik kita. Saya punya kisah yang barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat saudara semua yang sudah punya anak untuk betul-betul hati-hati dalam kehidupan. Ada cerita seorang remaja putri diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan si ayah nggak pernah merasa dia merkosa anaknya. Sampai kemudian dia masuk penjara, di penjara itu baru dia tahu bahwa selama ini dia memperkosa anaknya. Karena memang secara fisik bukan dia yang memperkosa. Dia punya anak semata wayang, tunggal, satu-satunya. Pimpinan sebuah instansi, hidup di atas rata-rata orang, hingga kemudian anaknya yang putri ini meminta untuk kuliah di luar. Sebut sajalah Mawar begitu. Si Mawar bilang, saya pengen kuliah di luar. Oh, karena ini anak orang kaya, enteng. Dia bilang, mau kemana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di luar atau di mana? Mau di Melbourne? Mau di Frankfurt? Atau mau di Udinus? Luar juga nih. Luar Jakarta. Ditetapkan, ditentukan, diurusin. Emang dasar semua udah diatur oleh Allah. Di malam menjelang keberangkatan, anaknya pamit sama si ayah. Mau pamitan sama teman-temannya untuk terakhir kalinya. Si ayah melarang, jangan nak. Besok kamu udah mau berangkat. Sudahlah di sini sama ayah, kalau perlu undang teman-teman kamu yang kemari. Tapi si anak bersikeras. Ya, as her last request, dia kasih izin. Dengan syarat kamu harus pulang jam 9 malam. Dan ditemenin oleh pak sopir kita. Ditemenin sama supir yang sudah belasan tahun jadi supirnya dia. Dari sebelum anak ini lahir. Si ayah tidak menduga sama sekali kalau malam itu anaknya dirusak oleh supirnya sendiri. Loh Ustadz, kan katanya tadi bapaknya merkosa. Iya, ceritanya belum berakhir. Jam 9 belum pulang. Ya mungkin sebentar lagi. Jam 10 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 11 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Tapi begitu jam 12 mulai nih, aduh, kekesalan berubah menjadi kekhawatiran. Cari, nggak ketemu Pak. Ini kisah nyata loh nih. Alhamdulillah pemirsa Ustadz Hadi, terima kasih masih setia bersama kami. Ya. Dan ini ada tadi kisah barunya, ada bapak-bapak yang jadi dia punya anak terlalu sayang. Betul. Jadi mau apa aja diturutin, kuliah di luar negeri diturutin, kayak gitu bang ceritanya. Akhirnya ketika dia mau keluar negeri semalam sebelumnya, terus karena ayahnya nggak bisa, disupirin tuh. Iya, diantar sama supirnya. Supir yang memang sudah menemani anaknya dari kecil, Nov. Jadi percaya ya. Jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 belum pulang. Nah, ini kisah selanjutnya seperti apa nih? Tungguin sampai pagi belum pulang ya kan? Itu dia, kemana ini nih? Dibawa kemana nih anak sama supirnya? Ya udah, kita dengerin lagi. Ya, kita lihat cuplikannya pemirsa. Mudah-mudahan Allah lindungin kita dari merusak kita punya anak keturunan tanpa kita sengaja. Allah karim, diantar anaknya besok sama petugas Polres. Udah bubar dah tuh, rencana pergi ke luar negeri bubar dah. Petugas Polres nganterin anaknya menjadi korban perkosaan. Dan diidentifikasi yang merkosa adalah sopirnya sendiri. Unbelievable. Anak ini digendong oleh sopir itu. Dianterin ke sana kemari. Udah seperti anaknya sendiri. Menyesal dia seumur hidup. Kenapa dia tidak antar anaknya di hari terakhir itu? Sudah begitu urusan Allah kalau sudah mau jatuhin. Udah nggak bisa bergerak. Kalau udah kehendak Allah tuh menjatuhkan kita di lubang, udah dah. Menghindar pun juga udah nggak bisa. Saya sangat mengarifi tuh yang begitu-gitu. Udah, kalau udah kehendak Allah ya sudah.
Saya cuma bisa pasrah kepada Allah. Tapi dia sesalin seumur hidup. Sebagai orang yang memang kaya dan jagoan pula, dia bon tuh, sopirnya dibon. Dibon Pak, orang kalau urusan yang zina-zina tuh urusannya kacau tuh. Dibon, pokoknya bayar buat digebukin. Tapi di malam ketika si sopir masuk ke sel, si bapak bermimpi dia memperkosa anaknya sendiri. Lah datang itu dalam keadaan gila. Karena 7 hari berturut-turut mimpinya tuh dia memperkosa anaknya sendiri. Nggak ketemu tuh. Sampai kemudian dia datang ke sebuah pengajian zikir. Dibukain dah tuh sama sang Habib. Bahwa wajar kalau kemudian Allah mengidentifikasi Anda sebagai orang yang memperkosa anak Anda sendiri. Kenapa? Fisiknya sih emang kelihatannya si sopir. Tapi itu adalah buah akibat keharaman-keharaman yang ditumpuk, kemudian istrinya. Lah kejadian itu kalau kita pikir-pikir nggak adil. Oh, tapi kenapa anaknya jadi korban? Enggak, anaknya dibersihin sama Allah. Begitu anaknya redo, dia terima, dibersih lagi, ini anak nggak menanggung apa-apa. Boleh tidak setuju, boleh, tapi cara kerja Allah begitu dah. Ada anak asma. Kalau orang tuanya tobat, asmanya baik. Oh, bagaimana Ustaz? Ya udah begitu dah, coba dah jajah. Insya Allah itu. Ada loh anak yang terbaring lemah, orang tuanya yang bersihin dirinya, anaknya kemudian keluar. Karena bawa energi negatif tuh si anak. Dan yang terakhir itu gibah. Berat tuh ngomong orang, adanya di level 10. Kenapa dia ditaruh di nomor 10? Dia zina enggak, doraka sama orang tua enggak, tukang makan rezeki haram enggak. Tapi yang dia omongin punya 9 dosa besar, nyemplung ke dia semua. Oh iya betul itu. Sekali lagi ya, dia bukan pezina, dia bukan birrul walidainnya bagus, dia bukan pemakan duit haram. Tapi kebenaran yang dia omongin itu yang punya 9 dosa besar. Lah memang udah begitu. Kata Rasulullah, siapa orang yang ngomongin orang, maka keburukan orang itu buat dia. Kebaikan orang itu buat yang diomongin. Nah, jadilah dia nomor 10 tuh, botol, tutup botol. Tapi dia juga paling besar sendiri itu, makanya dijaga nih omongan. Kalau kita kemudian kecemplung di urusan perzinahan, bisa dihapus sama Allah. Ada orang-orang yang kemudian berumah tangga terus nggak bisa punya anak karena patah urusan rezekinya berupa anak. Ada yang anak dapat seperti beliau tadi, pekerjaan nggak pernah dapat. Ada yang pekerjaan dapat nggak ada gajinya, benar-benar dihilangin sama Allah, hilang. Ada yang usaha nggak ada pernah ada untungnya. Bener loh Pak, dapat tender di akhir tender, dia malah kemudian harus gak ada rumah, gak ada mobil, segala macam. Tuh kalau dia nggak cari tuh. Tapi ingat saya bilang, ini muhasabah buat diri sendiri. Jangan sampai saudara reuni nih sama teman-teman. Begitu reuni, saudara nanya, anaknya mana Mas? Oh saya belum punya anak. Zina. Itu buat diri kita sendiri. Giliran yang nggak punya anak nanya, sampean kerja di mana? Waduh Mas, saya nggak bisa nyari kerjaan sampai sekarang susah. Zina. Patah rezekinya berupa pekerjaannya. Betul. Salah. Minimal tuh 2 ada begitu. Terus dia cerita, iya Ustaz, hakada wakada begini. Udah. Saya mah cuma nyari sebab, bukan mau ngorek. Oh sudah ketemu, ya sudah. Panggil istrinya. Dan insya Allah nih, dalam hitungan waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah hidup ibu dan bapak udah. Emang apa sih Ustaz yang ditanya? Udah gak perlu tahu, pokoknya mah bagus. Makanya Pak, jagain anak-anak. Istri jagain suami, suami jagain istri. Bukan jagain dengan awas lah Pak, bukan dengan doa. Betul, lindungi anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan yang
keji, dari perbuatan-perbuatan. Kenapa coba? Doa maaf ya, doa cebok coba urusannya apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan doa itu dilalanya udah tidak lagi dipakai loh sama kita. Kalau orang dulu kan disiplin tuh. Kalau ngepop, kalau buang air kecil atau apa, mesti baca. Allahumma inni aku ya Allah berlindung. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari kekejian, dari keburukan. Coba rahasianya apa tuh coba? Karena Allah tahu kalau nggak dilindungi sama Allah, nggak diprotek sama Allah. Alhamdulillah barangkali doa-doa kita, anak-anak kita bisa selamat sampai ke jenjang pernikahan, nggak ada masalah dengan calon suaminya, nggak ada masalah dengan calon istrinya. Atau suami ibu digodain terus sama orang, tapi karena ibu terus-terusan mendoakan tiap malam, selamat. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda. Supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya. Silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS. Ustadz saya udah 3 kali patah. Ustadz tadi udah gak kehitung. Betul. Yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget saya nenteng koper nih mau ke Jawa. Mau ke Jogja. Di Uber sama Purek 3 ya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Ya, Pak Purek SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Pak Ustadz tolong, ini nyangkut hidup saya. Kunci saya patah juga Pak Ustadz. Gila gak tuh Purek tuh. Wah, screening itu sesekali harus dilakukan Pak. Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga kotor, agak mandi, bau. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh Pak. 4 direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 00. 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya terus. Hanya 18 nih yang sholatnya on time, masih kalah tuh. Al-Qari, laki-laki yang melihat dia sedang tidak menutup aurat. Terbersit kemudian syahwat di dia. Terbersit syahwat di dia, pengen makan nih perempuan gak berani, yang dia makan anaknya sendiri. Kemudian anaknya ini setelah dimakan dibunuh. Tidak menyangka nih si perempuan kalau yang dijadikan penyebab adalah dia. Sekali lagi saya bilang gak usah dipertanyakan kebenarannya dan apakah emang begitu. Gak usah, renungin aja deh. Kita bisa menjadi asbab suatu perbuatan dosa, bisa. Tanpa kita sadari. Ini wajahnya tegang semua. Oh. Ya wes lah. Pokoknya mah Allah Maha Pengampun gitu ya. Mudah-mudahan begitu kita pulang sebelum tidur malam kita sempat sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bilang tidak ada itu sholat tobat. Baik, kalau memang tidak ada, saudara tidak mengakui adanya sholat tobat, udah sholat sunnah biasa aja. Usolli sunnatan dah. Rakaat ini saya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis itu bertobat. Bertobat. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita punya dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sementara yang saya bilang kata Allah tuh la yash'urun. Dan berhati-hatilah kita kalau masuk pada kategori ini.
Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah memberitahu kepada kita. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika manusia melupakan aku, kata Allah, aku enggak uber dia langsung. Aku ulur dia. Didiemin. Nah, yang didiemin ini mah yang lebih bahaya daripada yang langsung diketok tuh gitu. Ibarat layangan diulur terus. Tapi ketika sudah ada di atas, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sekali kedet, fa idzahum mublisun, terombang-ambing, dia terdiam berputus asa. Saya sering bilang kepada para lelaki, para ayah, kalau kita yang berantem, kita dipukulin sama orang, kayaknya seneng hati gitu. Tapi kalau kita yang berantem, yang dipukulin anak kita, kayaknya kita nelongso. Kita yang ribut, yang dipukul adik kita. Saya punya kisah yang barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat saudara semua yang sudah punya anak untuk betul-betul hati-hati dalam kehidupan. Ada cerita seorang remaja putri diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan si ayah nggak pernah merasa dia merkosa anaknya. Sampai kemudian dia masuk penjara, di penjara itu baru dia tahu bahwa selama ini dia memperkosa anaknya. Karena memang secara fisik bukan dia yang memperkosa. Dia punya anak semata wayang, tunggal, satu-satunya. Pimpinan sebuah instansi, hidup di atas rata-rata orang, hingga kemudian anaknya yang putri ini meminta untuk kuliah di luar. Sebut sajalah Mawar begitu. Si Mawar bilang, saya pengen kuliah di luar. Oh, karena ini anak orang kaya, enteng. Dia bilang, mau kemana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di luar tuh di mana? Mau di Melbourne? Mau di Frankfurt? Atau mau di Udinus? Luar juga nih. Luar Jakarta. Ditetapkan, ditentukan, diurusin. Emang dasar semua udah diatur oleh Allah. Di malam menjelang keberangkatan, anaknya pamit sama si ayah. Mau pamitan sama teman-temannya untuk terakhir kalinya. Si ayah melarang, jangan nak. Besok kamu udah mau berangkat. Sudahlah di sini sama ayah, kalau perlu undang teman-teman kamu yang kemari. Tapi si anak bersikeras. Ya, as her last request, dia kasih izin. Dengan syarat, kamu harus pulang jam 9 malam. Dan ditemenin oleh Pak Supir kita. Ditemenin sama supir yang sudah belasan tahun jadi supirnya dia. Dari sebelum anak ini lahir. Si ayah tidak menduga sama sekali kalau malam itu anaknya dirusak oleh supirnya sendiri. Loh Ustadz, kan katanya tadi bapaknya merkosa. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh waduh. Itu seperti meribon orang. Melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang Mbak tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang Mas maju sini. Ada satu loh yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustadz kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina?
Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, wah subhanallah. Berat urusan. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin. Lebih besar daripada kita punya dosa. Itu waktu dia sholat taubat seperti tidak ada di dunia. Oh, kayak apa taubat? Setelah selesai, dia kemudian bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya antara zina dengan saya kok tidak dapat pekerjaan selama 7 tahun? Yang pertama, emang Allah yang bilang begitu. وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang tanpa hak, dan jangan berzina. Kalau ada di antara Anda yang melakukan perzinahan, kata Allah, maka yalqa athama, aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan. Gila ya, dikenain kesusahan aja udah susah, apalagi dikalungin dengan kalung kesusahan. Subhanallah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Ini saya senang ngomong begini karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda. Walaupun zina mah nggak urusan yang muda, yang tua juga bisa keselimpat, tapi peluang yang muda lebih besar. Nih kita ini bawa kacau nih. Kalau nggak ada benteng yang benar hari gini, karena sebelum melangsungkan pernikahan ada pertobatan dulu. Karena pernikahan itu bukan pertobatan, bos, sunnah. Jangan mentang-mentang, gue udah nikah, gue udah tobat. Ntar dulu, lu belum tobat. Kalau emang nikahnya itu didahului dengan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka pernikahan itu cacat. Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari. Kalau kita nggak cepat susu dengan pertobatan, masalah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Mudah-mudahan ini saya ngomong begini tidak termasuk kategori yang jorok punya. Nikah itu kuncinya rezeki. Punya lelaki itu kunci. Punya perempuan itu pintu. Kalau kunci kita pakai pada bukan pintunya, maka apa yang terjadi? Kuncinya patah, pintunya rusak. Oh, bukan pintunya kok dipaksain. Oh, bukan kuncinya kok dipaksain. An-nikahu miftahur rizki. Nikah kuncinya rezeki. Berarti jika ada orang memakai kuncinya bukan pada pintunya, maka rusaklah rizkinya. Kalau kita sepakati satu hal bahwa rizki itu tidak harus selalu berupa uang. Maaf ya, ini buat muhasabah diri sendiri. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung satu demi satu di antara saudara-saudara semua. Ini benar-benar buat diri sendiri. Nggak boleh kita nilai orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita sepakati rizki itu bukan urusan duit, anak juga rizki, kesehatan juga rizki, hasil usaha juga rizki, gaji bulanan juga rizki. Ya'atumal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi 'ishatir radiyah, senang.
Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya dari dua neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal. Ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yang-nya. Pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus. Ya namanya juga badan, pasti deng. Ada suplemen-suplemennya. Hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi, innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senang yang ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Pilih pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngaduk sama orang deh untuk urusan dosa. Sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab ada hijabnya, kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita yang ngadu sama dia, besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya sempetin begitu pulang ke rumah, di perjalanan tafakur sebentar aja. Asal jangan dilihatin sama istrinya. Nih diam-diam kenapa nih? Dosanya apa sih mas? Enggak, pengen tahu aja, nggak apa-apa. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, ini karena emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya. Karena banyak orang yang tidak mampu, kemudian mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain, wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu, ya panas Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara?
Emang gampang apa karena penyakit-penyakit yang ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzan saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Sambil nungguin kerjaan, sambil nungguin lulus, sambil nungguin wisuda, dia jadi sopir salah satu manajer di BUMN tersebut. Setelah begitu lulus, si manajer minta ijazahnya. Supaya walaupun kerja pribadi sama dia, bisa dapat double gardan, dapat gaji dari si BUMN tersebut juga. Jadilah kemudian gaji dia 2,8, 2003 2,8 gede sekali. Tapi dia nggak nyaman, kenapa? Karena dia punya masalah di status sosial. Kok enggak ya? Aku nipu orang tua aku nipu istriku, aku nipu keluarga aku kalau aku ini kerja sebenarnya sopir. Itu memang menyiksa. Lah kan cara Allah menyiksa bukan cara kita ya. Halus gitu cara Allah nyiksa itu pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga jegrek gitu sekaligus ada. Oke lah, nomor 4 dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya enggak pernah usaha zina. Oh iya. Kalau gitu mulai dari 1 lagi deh. 1, 2, 3, 4 enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak juga. Tapi dia 7 tahun nih. Nggak mungkin saya bilang, masa ujian sampai 7 tahun. Anak SD aja 6 tahun ujian 6 hari. Masa situ kuliah 4 tahun ujian 7 tahun. Ntar dulu nih. Tiba-tiba saya ingat tentang teori kunci patah. Jangan-jangan dia nggak patah, somplak doang nih. Saya tanya masih laki-laki ini, Mas, barangkali ente memang tidak berzina. Kalau mendekati zina gimana? Nah, kalau mendekati zina itulah Ustaz. Tiap minggu Ustaz, tiap malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ustaz kan nanyanya zina. Iya benar juga, gue nanya zina. Oh masalah loh. Betul masalah. Kalau dia benar-benar telak berzina, dia sama sekali nggak kerja, nggak kerja, sama sekali. Lihat rahasia Allah. Tapi untunglah dia tidak berzina, dia cuma nyerempet zina, ya Allah kunci di situ. Kita lelaki masukin perempuan 1. Nggak ada sernya, nggak ada apa, tapi berdua. Sementara kita punya bond 30 nih, 30 tagihan. Kita begitu tuh perempuan turun, ada 1 bond tuh nggak ketagih. 29. Ada pengaruhnya, anginnya tetap datang. Ternyata jadi apa lama nih perempuan? Lewat situ disamain jamnya. Naik, tadinya nggak ada ser, sekarang ada ser. Tadi nggak pegangan tangan, tuh tagihan 30, jadi tinggal 25. Besok meningkat lagi 20, besok meningkat lagi 15, besok meningkat lagi tinggal 10, yang 20 udah nggak ketagih sama sekali. Begitu kemudian dia berzina, tokonya yang tutup. Kira-kira seperti itu cilokanya. Ajarkan kepada anak-anak kita memakai jilbab yang rapi. Karena subhanallah, itu seperti zina tiap hari. Nah itu juga saya bicara juga tuh. Setelah itu sih ya tinggal mahasiswinya sendiri saja yang berpikir. Saya ceritakan ada satu, ya ini memang kisah, boleh dipercaya boleh tidak. Ada orang dituduh di pengadilan kubur membunuh seorang anak kecil. Yang dituduh membunuh ini adalah seorang perempuan yang dulunya berparas jelita, tangannya jangan bunuh anak kecil. Motong ayam dan sebangsanya aja dia nggak pernah tega ngelihat darah, apalagi bunuh anak. Dia menolak betul.
Jangan tuduhkan tuduhan itu kepada saya nggak pernah. Tapi si malaikat nggak mau tahu, dia hajar lagi, jebret terus. Begitu udah ancur-ancuran, utuh lagi, dikasih tahu lagi, kamu dosanya begini, tolak lagi, sampai kemudian diminta keadilan Tuhan. Baik, katanya ada catatan hidup nih. Saya pengen tahu kalau emang saya pernah membunuh anak kecil, tolong saya beritahu kapan dan di mana. Ditunjukkan ternyata ketika dia memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki yang lain.